Mbak Olive, mudah-mudahan diberikan keturunan oleh Allah SWT ya Mbak Olive ya. Amin. Salam buat orang tuanya juga. Iya. Mangga. Terima kasih ya Pak Ustadz. Iya, Ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kasus-kasus kayak Ibu Olive ini kan kasus yang tidak pernah tahu di dunia medis ya. Di sini di Siraman Kolbu saya akan bercerita. Ya, inilah akhlak. Ya. Makanya Rasul itu memang dilahirkan di bumi oleh Allah Ta'ala. Disinilah sebenarnya kadang-kadang kita harus tahu kenapa anaknya susah dinasehatin. Ya dulu ibu bapaknya agak susah juga. Oh itu kadang-kadang seperti itu ya? Genetik menunjukkan, itu menunjukkan orang tuanya sebenarnya. Dasar kamu kayak siapa sih kamu? Ya kayak Ya ibu kayak bapak. ibu bapaknya. Yang jelas cita-cita kita dalam berumah tangga salah satunya mempunyai anak yang soleh-soleh. Soleh-soleha. Dan itu bisa dibentuk dari mulai mencari jodohnya, mencari jodoh. dari makanan halalnya, pendidikannya dan sebagainya. Ya, Dan itu bisa mengantarkan orang tuanya ke surga. Insya Allah. Oh, makasih Ustadz. Oke, sekarang saatnya kita akan membuka pertanyaan. Kita kasih kesempatan dulu kepada pemirsa di rumah. Bisa lewat telepon, bisa lewat Instagram ataupun WhatsApp. Kali ini kita lewat telepon. Halo. Sudah dihubungi 0215943854. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Olive di Cianjur. Olive di Cianjur, ya. Kumaha Ya. damang, Olive? Alhamdulillah. Silakan, Mang Olive. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikah sudah 3 tahun. Saya sudah 2 kali hamil. Pas di USG kata dokter, kehamilan saya janinnya tidak berkembang. Iya. Dan harus dikuret. Kadang-kadang perut saya juga sakit Pak Ustadz. Ya. Mau solusi Pak Ustadz. Dua-duanya, Bu Olive, dua-duanya harus dikuret. Iya 2 kali. Sampai usia kandungan berapa minggu, kalau boleh tahu? Baru 5 bulan. Dua-duanya? Iya. Oh itu sih udah jadi Iya. sebenarnya Ustadz ya. Mbak Olive jangan ditutup dulu ya teleponnya ya. Saya mau ngobrol sebentar sama Mbak Olive. Biasanya kalau janin itu tidak berkembang sehingga meninggal di dalam itu ya. Biasanya ada salah satu orang tuanya itu mohon maaf nih. Mohon maaf sekali ini saya bertanya. Salah satu orang tuanya ini biasanya kalau diberi masukan tentang kehidupan. Jadi entah Mbak Olive-nya, entah suaminya Mbak Olive, itu kalau diberi masukan tentang kehidupan itu rata-rata biasanya agak-agak menolak. Agak menolak kalau mamanya dinasehatin, diberitahu tentang kehidupan itu menolak biasanya. Rata-rata ya. Saya mau tanya sama Mbak Olive. Apakah Mbak Olive dengan suami ada yang seperti itu? Yang mana nih? Saya sendiri. Hah? Bener nih Mbak Olive sendiri nih. Jadi kalau dikasih nasihat sama orang tua tentang kehidupan tentang ini nolak. Kaku di hati. Kadang-kadang. Iya. Oh ya sudah. Mbak Olive, memang biasanya kalau janin tidak berkembang itu insya Allah seperti itu. Karena biasanya ini berhubungan ya, saya jelaskan kenapa Allah memberikan gambaran seperti itu. Sehingga pada waktu ada anak, anaknya tidak berkembang kemudian meninggal di dalam rahim ya. Ini saya jelaskan, itu sama seperti anak ini akan berhubungan dengan orang tua. Berarti Mbak Olive atau suami ini akan berhubungan dengan orang tua. Kalau anak itu tidak berkembang berarti ada sesuatu yang terhambat di dalam kehidupan si anak. Berarti dimatikan oleh Allah. Berarti salah satu orang tuanya entah Mbak Olive atau suami kalau diberi masukan oleh orang tuanya dihambat. Jadi istilahnya ditolak, istilahnya kasarannya ditolak lah istilah. Walaupun nggak harus dengan marah, nggak harus dengan, tapi hati ini menolak, jelas sekali menolak. Nah kalau Mbak Olive tadi langsung tanya, iya itu saya. Nah Mbak Olive, saya mohon kepada Mbak Olive, mulai hari ini Mbak Olive banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan yang jelas minta maaflah kepada orang tua atau mertua. Ini 2 orang tua ini minta maaf dengan serius, entah sama ayah, entah sama ibu, entah sama mertua ya, minta maaf ya. Minta maafnya juga asal jangan minta maaf tapi bilang ayah atau ibu jika selama ini Olive diberi masukan oleh ayah atau ibu senantiasa hati Olive itu menentang, tidak mau menjalankan, hati Olive terpaku dengan kejengkelan, dengan emosi walaupun Olive tidak marah.
ayah, ibu jika itu dosa di hadapan Allah Ta'ala. Hari ini Olive meminta maaf pada ayah, ibu. Lillahi Ta'ala. Maafin Olive ya Pak, Bu, mamanya. Paham Mbak Olive minta maafnya? Paham. Ya. Alhamdulillah. Jalanin itu kemudian doa sama Allah Ta'ala. Doanya mirip aja, ya Allah jika 2 kali saya hamil, janin saya tidak berkembang. Jika itu saya sering menolak nasihat kehidupan ayah saya atau ibu saya, jika itu dosa ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Doa terus nyamanin hati, mudah-mudahan dengan doa itu Allah mulai membuka lagi pintu ampunan sehingga Mbak Olive diberi momongan dengan sehat oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Didoakan juga oleh ibu-ibu yang ada di sini ya. Mbak Olive, mudah-mudahan diberikan keturunan oleh Allah SWT ya Mbak Olive ya. Amin. Salam buat orang tuanya juga. Ya. Mangga. Terima kasih ya Pak Ustadz. Iya, Ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kasus-kasus kayak Ibu Olive ini kan kasus yang tidak pernah tahu di dunia medis ya. Di sini di Siraman Kolbu saya akan bercerita. Ya, inilah akhlak. Ya. Makanya Rasul itu memang dilahirkan di bumi oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki akhlak. Ya, Ibu mah diem ngantuk semua. Oke. Biar gak ngantuk kita buka pertanyaan untuk ibu boleh, yang di sini boleh, ya. boleh. Ya, Ayo boleh. siapa yang mau bertanya tunjuk tangan. Wah saya. Yang sini dulu ya. Yang berbaju hitam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Ganitri, saya asal dari Garut, Kaipan. Oh Garut. Domba sabar hiji ayeuna. Namanya Di Garut. siapa? Sri Ganitri. Sri. Sri. Iya. Padahal di Garut mah namanya Ciganitri kan ada. Ini Iya. Sri Ganitri. Saya panggilannya Enci Oh kalau Enci. Oh, Enci. mau bertanya Iya, iya, iya. ini yang sakit itu anak saya. Anaknya. Oh, Ini yang di anak. belakang itu. Oh ini Kebetulan. suaminya. Ya, Boleh suami dibawa saya. sini. Ya. Halo assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Sini. Sini sama Kak Irfan sini. Sini suaminya ikut juga bapaknya. Ini anaknya teh Enci. Nah gini aja berdiri. Wih tinggi. Tinggi Bapaknya ikut loh. juga sini. Iya geser sedikit. Udah saya di sini saja ya. Ya. Teh Enci kenapa dengan anaknya emang? Ini Pak Ustadz ya, anak saya itu Mic-nya toh. Iya kelihatan dari luar itu sehat ya Pak Iya. Ustadz, gak ada apa-apa. Betul. Sampai dokter pun juga sama bilang seperti itu. Tapi ini ketahuannya pada saat di echo atau di USG jantung. Oh, echo Ya, di jantung, echo. ya. Ada bocor jantung. Pertama kali ketahuan itu besarnya itu 8 mili. Sekarang kemarin itu 25 mili. Sudah Yang ini yang sekarang apa yang kemarin ini yang 8? Yang 8 mili itu yang dulu yang Berapa tahun pertama. yang- Oh, yang itu pertama. waktu usia 1 tahun setengah. emang saya lupa ini sekarang berapa tahun? Sekarang 3 tahun setengah anaknya. Jadi bertambahnya cukup cepat ya. Iya. Kemudian kemarin itu kan waktu sekitar tanggal 16 kita ada rencana untuk pasang alat. Kemudian Alat udah apa? kita Kateter di kateter, jantung. alatnya, ya. Ya. Alat untuk itu ya, menutup itu ya. Kemudian udah dirawat, kita udah masuk OK, udah masuk kamar operasi, tapi kebetulan waktu itu kata dokternya nggak bisa. Karena? Karena bocornya udah gede, terus alatnya juga nggak memungkinkan untuk, makanya kita dikasih di inform konsennya kalau bahasa medisnya, jadi Di apa? ini anaknya Bahasa untuk medisnya? operasi bedah Oh, di bedah, bedah langsung jantungnya. ya, bedah ya. Ya, saya apa sih nggak gimana Tega ya? Ya karena Nggak tega. iya karena terus juga kalau mudah-mudahan gitu bisa sehat tanpa harus dioperasi karena saya Amin. ngeri gitu Pak Ustadz ya, kalau dioperasi apa juga saya sih nggak jadi masalah, ini masalahnya jantung gitu Pak Ustadz. Iya. Mohon pencerahannya dan mohon untuk Iya. Solusinya juga ya. solusinya. Mangga. Iya, apa namanya? Mbak Sri. Ya. Suaminya siapa? Teh Enci dan Rizal. 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 Rizal Mas Kowab. Rizal, Mbak Sri, kalau ada anak yang umur sebelum akhir balik itu sakit, insya Allah itu sebenarnya catatan dari orang tuanya. Kalau itu berhubungan dengan jantung berarti insya Allah berhubungan dengan marah. Kalau berhubungan dengan klep jantungnya berarti ada marah yang disimpan.
pertanyaan saya, biasanya kalau adik yang kena, biasanya salah satu orang tuanya insya Allah menyimpan marah kepada orang tuanya lagi. Nah sekarang saya mau tanya, bener nggak sih analisa saya? Tenci atau Kang Izal? Iya bener. Iya. Tenci atau Siapa Kang yang Izal? sering menyimpan marah sama orang tua? Saya. Oh aduh ya Allah. Sama siapa jengkelnya?